Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Visual 1 akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI 1948 di Madiun loh. Ini adalah anggota kelompok yang akan menjelaskan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak videonya ya. Happy for watching! Tapi kita akan ngejelasin peristiwa sebelum pemberontakannya. Nah, peristiwa ini diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan kabinet Hatta akibat kesepakatan dalam perjanjian Renville. Perjanjian Renville dianggap merugikan karena Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir, namun tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci. Hatta pun membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri. Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri masuk ke pihak oposisi atau penentang dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948 dan menghasilkan FDR atau Front Demokrasi Indonesia yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOPSI dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI Masyarakat dan SOPSI yang merupakan organisasi buruh terbesar. Situasi memanas ketika Musso kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik. Hal itu membuat pimpinan FDR lokal di Madiun khawatir, sehingga pecahlah pemberontakan pada 18 September 1948. Apa itu pemberontakan PKI? Yaitu sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Selanjutnya, kami akan membahas tokoh utama dalam pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Yang pertama ada Musso. Musso ini merupakan pengikut setia Stalin atau kepala negara US, dan dia merupakan anggota komunis internasional yang memiliki mimpi mendirikan negara Indonesia Soviet. Yang kedua ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini merupakan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948, dan pada saat itu dia menjadi Menteri Pertahanan. Dan dia menjadi perwakilan delegasi Indonesia dalam perundingan Renville. Dia juga merupakan anggota Politbiro atau PKI. Apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan? Yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari pemberontakan PKI. Yang pertama, membentuk negara Republik Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dampak pemberontakan. Yang pertama, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis. Yang kedua, semakin menguatnya upaya untuk membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional. Yang ketiga, berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan.
Akhir dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Akhir pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah dilakukan operasi penyelesaian di bawah Kolonel Abdul Haris Nasution dengan ditembak matinya Muso dan dijatuhinya hukuman mati terhadap tokoh-tokoh kiri lainnya, termasuk Amir Syarifuddin. Selanjutnya, tokoh yang menjadi korban pemberontakan di Madiun ada 17 korban. Yang pertama ada Kolonel Ifmar Hardi, yang kedua ada Letnan Kolonel Wiono, yang ketiga ada Inspektur Pol Suparbak, yang keempat Mai Istiqlal, yang kelima RM Sarjono, yang keenam ada Kiai Husein, yang ketujuh ada Muhammad, yang kedelapan ada Abdurrahman, yang kesembilan ada Sosro Diprojo, yang ke-10 ada Soeharto, yang ke-11 ada Safirin, 12 Supardi, 13 Sukardi, 14 ada Kiai Haji Sidik, 15 ada Erit Salis Bagio, 16 ada Kiai Haji Barokah Fasaludin, dan yang terakhir ke-17 ada Maidi Martos Disomo. Nah, selanjutnya kita akan menayangkan sedikit cuplikan video dari pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Siap, mereka sudah tiba. Baik. Ingat, di depan ada pasukan kita. Jangan menembak dulu mereka mundur kemari. Siap. Aduh. Kenapa, Win? Perutku mulas. Tadi kepengin cepat. Sekarang musuh datang, perutnya mulas. Musuh teko. Ayo. Kok belum ada tanda-tanda, Bos? Ya. Jangan nembak dulu, pasukan kita ada di depan. Katanya belum lihat musuh, kok sudah nembak duluan. Ribut saja kau, Bos. Yo, maju! Ayo! Lapor, pasukan telah siap untuk menerima perintah. Kompi 1 siapkan untuk membantu teman-teman kita di sebelah timur. Laksanakan. Ya. Hadap ke kanan, depan saja, belok kiri maju saja, dan Terima kasih semua yang sudah menyimak video kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Thanks for watching.